I'm the Women's Committee President at the Islamic Center of Bloomington. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat beriman. Kembali lagi di channel Islam penuh keajaiban. Hidayah bisa datang kepada siapa saja dan di mana saja. Jika Allah berkehendak maka apapun bisa terjadi, bahkan melalui jalan yang tak disangka-sangka sekalipun. Seperti kisah wanita Amerika Serikat ini misalnya, Anna Maidi, memutuskan untuk menjadi mualaf melalui jalan yang tak terduga. Kisahnya berawal saat seorang pria tak dikenal menawarinya sebotol jus. Anna bercerita kalau perjalanannya menjadi mualaf dimulai pada saat ia sedang berada di Hoosier Cafe pada tahun 2006 lalu. Kala itu, ia merupakan seorang mahasiswi baru di Indiana University, Amerika Serikat, yang sedang membaca buku di kafe tersebut. Di kafe itu juga, Anna bertemu jodohnya Caben Maidi. Anna dahulu beragama Kristen dan Caben Islam yang taat. Saat berada di kafe, banyak mahasiswa yang mengabaikannya. Namun Caben datang dan menawarkan sebotol jus untuk Anna walaupun tidak kenal sebelumnya. Lalu Anna bertanya mengapa Caben baik sekali memberikannya satu botol jus. Caben yang merupakan Islam taat bercerita sedikit tentang agamanya. Dalam Islam diajarkan bagaimana saling mengasihi satu sama lain bukan berbuat jahat seperti yang diberitakan media massa terutama setelah tragedi tanggal 11 September. Anna pun mencoba mengerti dan menyimak. Setelah itu, rasa ketertarikan Anna akan omongan Caben soal Islam cukup membuatnya penasaran. Lantas Anna tidak langsung mualaf. Namun ia berteman baik dengan Caben hingga menjalin hubungan asmara. Caben tidak memaksa Anna masuk Islam tapi ia melihat betapa pria yang disukainya memiliki perasaan kuat terhadap agamanya dan Al-Quran. Anna pun penasaran apa yang membuat Caben begitu menyukai Al-Quran. Awalnya Anna merasa kesulitan untuk membaca lembar demi lembar Al-Quran karena kesibukan kuliahnya sampai pada 2009 ia ditawari magang di Prancis. Saat berada di Prancis, waktunya lebih luang sehingga Anna bisa menelaah Al-Quran. Anna mengaku tersentuh saat membacanya sampai akhirnya ia memutuskan menjadi mualaf. Ia resmi menjadi mualaf pada minggu terakhir sebelum kembali ke Amerika Serikat. Setelah kembali ke Amerika, Anna tidak langsung memberitahu Caben kalau ia sudah menjadi mualaf. Saya tidak langsung memberitahu dia karena saya sedang mencoba menjadi diri sendiri dan dekat dengan Tuhan. Ketika saya memberitahu Caben, dia langsung terharu dan mengajak saya menikah, jelas Anna. Anna mengaku memiliki perubahan hidup yang signifikan setelah menjadi mualaf. Ia merasa lebih damai dan lebih baik dari sebelumnya. Namun perjuangannya setelah menjadi mualaf dimulai saat ia memutuskan untuk memakai kerudung. Wanita yang kini mempunyai 2 orang anak itu mengatakan untuk berhijab tidaklah mudah. Perlu pertimbangan yang matang. Bahkan Anna sempat tidak ingin melihat wajahnya ke cermin saat pergi keluar rumah memakai jilbab. Anna juga khawatir akan tatapan orang lain kepadanya. Ketika saya tampil tertutup, memakai jilbab, orang-orang menatap saya dan saya jadi bertanya-tanya, apakah mereka membenciku? Kadang ketika seseorang mendekati Anda juga akan menjadi khawatir, ceritanya. Anna menambahkan, menurutnya ada 4 tipe orang yang ditemuinya setelah mualaf dan memakai kerudung. Pertama, orang-orang yang menghormati umat Islam. Mereka menyadari kalau Muslim sama seperti warga lainnya. Ada pula kelompok orang kedua yang kata Anna mereka cukup diam saja saat melihat wanita berjilbab tapi sedikit merasa khawatir dengan apa yang dilihat melalui media massa. Dan ketiga adalah orang-orang yang membenci wanita Muslim dan Islam. Terakhir kelompok paling berbahaya yang membenci Muslim dan termasuk Islamofobia hingga melakukan penyerangan baik secara fisik maupun verbal. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Anna, namun punya suami dan keluarga yang mendukung tentu membuat dirinya merasa tegar. Anna juga mengatakan kalau setelah berhijab tidak hanya orang lain yang memberikan tatapan aneh, beberapa temannya pun demikian. Mereka seperti bertanya-tanya mengapa Anna mualaf dan memutuskan berhijab. Dengan lembut dan pelan, Anna mencoba menjelaskan apa yang dialaminya. Setelah dia menjelaskan alasan dan keyakinannya kepada mereka, mereka bisa mengerti dan menerimanya. Anna pun tak menyesal telah menjadi mualaf dan dia berterima kasih kepada Tuhan karena sudah dipertemukan oleh Caben. Saya sudah dewasa sekarang, saya punya anak, Muslim kini menjadi bagian dari diri saya. Saya bersyukur sepanjang waktu kepada Tuhan telah dipertemukan dengan Caben melalui botol jus itu. Karena tampaknya, di mana saya berada sekarang, pungkasnya. Walau alam bisawab, itulah kisah mualaf Anna Maidi, semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah hadir di channel ini.
Terima kasih kepada sahabat Islam penuh keajaiban semua. Dukung channel Islam penuh keajaiban dengan cara like, komentar, subscribe dan bagikan video ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi sahabat Islam penuh keajaiban semua. Amin. Wassalam.